Drop it. Sambil membuka, saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ucapkan bismillah, lalu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel fikih kelas 8 MTS. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai zakat. Kalian amati dulu peta konsep berikut ini. Ini ada zakat fitrah, pengertian dan hukum zakat fitrah, zakat dan rukun, kemudian waktu membayar zakat dan juga kadar zakat fitrah. Di sini nanti kita juga akan membahas zakat mal, pengertian dan hukum zakat mal, syarat wajibnya, kemudian macam-macam harta yang wajib dizakati, dan nisab dan kadar zakat mal. Nanti kita juga akan membahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat, kemudian juga ada hikmah zakat dan juga akhlak mulia tentunya. Diharapkan setelah kita mempelajari ini nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Anak-anak semuanya silakan kalian cermati dulu ya gambar berikut. Oke, sudah? Ya, ini adalah gambar Basnas, pengumpul zakat yang nantinya akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau mustahik. Baik, setelah kalian mengamati gambar itu, silakan kalian buat pertanyaan. Seumpama, apa itu zakat? Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Yang pertama adalah ketentuan zakat. Tahukah kamu apa itu zakat? Zakat menurut bahasa atau lughat memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Ini adalah pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Hukum zakat dan dalil zakat, kalian perhatikan. Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita baca bersama. Khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Ya, ini adalah dalil tentang zakat. Kalian juga bisa lihat dalam hadis muttafaq alaih. Ya, mari kita baca bersama. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadana sa'an min tamrin aw sa'am min sya'irin 'alal 'abdi wal khurri wal dzakari wal unsa
was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang-orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan. Ya, jadi ini adalah dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat fitrah, tentu bagi orang-orang yang mampu, yang memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian kita akan membahas mustahik zakat. Tahukah kalian siapa yang dimaksud mustahik zakat? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi mustahik ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Jumlahnya ada 8 golongan. Kalian perhatikan siapa saja. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang-orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil, adalah orang, lembaga atau badan atau panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat adalah mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Ya, kalian perhatikan ini ada fakir, miskin, amil, mu'alaf. Selanjutnya yang kelima adalah, kalian perhatikan, yang kelima ini adalah riqab, adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Yang keenam, gharim, yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Yang ketujuh adalah sabilillah, adalah seorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan agama Islam. Dan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauannya, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Ini adalah Ibnu Sabil. Sampai di sini dulu bisa dipahami anak-anak? Kalian perhatikan golongan orang yang berhak menerima zakat. Ya, tadi sudah Pak Guru sebutkan detailnya secara global seperti ini. Yang pertama adalah fakir, kemudian miskin, riqab, gharim, mu'alaf, fisabilillah, Ibnu Sabil dan juga amil zakat. Ya, silakan kalian cermati dan kalian hafalkan. Sudah anak-anak? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Orang yang tidak berhak menerima zakat. Ya, kalau tadi orang yang berhak menerima zakat,
Sekarang golongan orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja? Yang pertama adalah golongan orang yang kaya. Yang kedua adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kemudian orang non-muslim, selain muslim tidak berhak menerima zakat. Kemudian setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, ya, atau wajib zakat, ya, ini juga tidak berhak menerima zakat. Kemudian budak, nah itu adalah golongan orang yang tidak menerima zakat. Selanjutnya adalah macam-macam zakat. Zakat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ya. Zakat fitrah wajib dikeluarkan, ya, sebelum hari raya Idul Fitri setiap bulan Ramadan. Kemudian rukun zakat fitrah, kalian perhatikan apa saja. Yang pertama adalah niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ada pemberi zakat fitrah atau muzaki. Yang ketiga ada penerima zakat fitrah atau mustahik. Yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ya, ini adalah rukun zakat fitrah. Ya, kalian perhatikan dengan baik. Adapun syarat wajib zakat fitrah, yang pertama adalah Islam. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Ya, ini adalah beberapa syarat zakat fitrah. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Kalian perhatikan lagi waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua, waktu wajib ketika seorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Waktu yang dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah sholat subuh, sebelum pelaksanaan sholat id, ya. Jadi sebelum sholat id, ya, ini boleh dan dianjurkan. Yang keempat adalah waktu makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri ini hukumnya makruh. Waktu yang haram yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, ini adalah waktu membayar zakat fitrah. Ada yang diperbolehkan, ada yang wajib, ada yang dianjurkan, ada yang makruh dan juga ada yang haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Baik. Selanjutnya kalian perhatikan ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama,
bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok, yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram beras. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Jadi disesuaikan dengan makanan pokok daerah setempat. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Secara bahasa, mal berarti harta. Menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Ini zakat mal, zakat benda. Syarat zakat mal yang pertama adalah muslim, kemudian balik, ya anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Berakal sehat, merdeka, kemudian harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, uang, harta hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan. Sudah mencapai nisab, mencapai haul atau setahun, kecuali zakat hasil pertanian. Harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, uang, harta hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan. Yang kesembilan adalah harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Oke, kalian cermati, ya ini adalah syarat wajib zakat mal. Bisa dipahami ya Nana ya? Baik. Nah, selanjutnya adalah macam-macam harta yang wajib dizakati. Apa saja? Yang pertama adalah emas dan perak. Yang kedua adalah harta perdagangan atau tijarah. Yang ketiga adalah hasil tanaman atau buah-buahan dan biji-bijian. Binatang ternak berupa unta, sapi, kerbau, dan juga kambing. Kemudian ada barang tambang, barang temuan, rikas atau harta yang terpendam. Ini adalah beberapa macam harta yang wajib dizakati. Oke, kita lanjutkan. Dan yang terakhir kita akan bahas hikmah zakat. Apa saja hikmahnya adalah sangatlah banyak hikmah dan manfaat zakat. Zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi umat. Bagi muzaki tentu juga memetik hikmah dan manfaat, antara lain zakat dapat membersihkan harta dan jiwa muzaki, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini adalah hikmah mengeluarkan zakat. Maka bagi yang berkewajiban mengeluarkan zakat, ya silahkan dikeluarkan zakatnya, karena zakat ini sangat penting ya untuk kemaslahatan umat dan juga baik untuk muzaki atau orang yang memberi zakat. Baik anak-anak, setelah kalian tadi mencermati apa yang Pak Guru sampaikan, silahkan coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Ya, silakan kalian baca dan cermati. Oke, silakan bisa kalian catat dulu pertanyaannya ya, dan nanti kalian kerjakan. Baik anak-anak semuanya, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai zakat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kalian bisa memahaminya. Apabila Pak Guru dalam menyampaikan materi ini terdapat kekurangan, kekhilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan dalam pembahasan selanjutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.